Di tengah gurun yang sunyi, Abu Nawas tiba-tiba dihentikan oleh sosok jin yang pernah ia bebaskan. Namun kali ini, jin itu datang membawa kabar mengerikan, bahwa musuh yang mereka kejar ternyata sudah mengetahui setiap langkah mereka. Dan lebih buruk lagi, musuh itu menunggu Abu Nawas membuat kesalahan pertamanya. Tapi kesalahan apa yang dimaksud, dan bagaimana musuh itu bisa tahu segalanya? Malam itu turun perlahan di langit Baghdad. Udara terasa hangat, namun angin kecil sesekali menyentuh wajah para pedagang yang sedang menutup tenda mereka. Lampu-lampu minyak di pasar mulai redup satu persatu, meninggalkan aroma minyak wijen yang masih menggantung di udara. Abu Nawas pulang lebih lambat dari biasanya karena terlalu lama mendengarkan kisah aneh dari seorang pedagang kurma tua. Ia tidak terburu-buru. Ia berjalan santai sambil membawa keranjang rotan berisi sedikit roti, rempah, dan 2 bungkus kacang. Di pinggiran kota, jalanan menjadi lebih sepi. Suara langkah kakinya terdengar jelas di antara dedaunan kering yang terinjak. Bulan tampak bulat dan terang di langit, memantulkan cahaya ke permukaan sungai kecil yang membelah pemukiman itu. Abu Nawas menikmati ketenangan tersebut. Baginya, malam adalah waktu terbaik untuk berpikir. Banyak orang takut pada kesunyian, tapi Abu Nawas justru sering menemukan ide-ide cemerlang ketika tidak ada yang mengganggu. Saat ia hampir mencapai rumahnya, ia mendengar sesuatu yang tidak biasa. Suara getaran kecil, bukan berasal dari tanah, bukan pula dari pepohonan. Seperti suara sesuatu yang memantul di dalam ruang sempit. Dum, 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 suaranya pendek, berulang, dan terdengar seperti benda yang berusaha memberitahu bahwa ia ada. Alis Abu Nawas perlahan terangkat. Ia memiringkan kepala, mendengarkan lebih seksama. Ia tidak takut, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Getaran itu berasal dari balik semak-semak dekat pagar bambu rumahnya. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Dedauan berdesir lembut ketika ia menyibakkannya pelan-pelan. Di balik semak itu, ia menemukan sebuah kendi tua. Warnanya kecoklatan, retak di beberapa bagian, dan tutupnya sedikit terbuka. Namun yang paling mengejutkan bukanlah bentuknya, melainkan kenyataan bahwa kendi itu bergetar. Getaran kecilnya membuat tanah di bawahnya ikut berdebu. Abu Nawas membungkuk dan mendekatkan telinganya ke permukaan kendi itu. Jum, jum, jum. Ia mengerutkan kening. Benda apa ini? Mengapa ia bergetar seperti sedang ingin kabur? Gumamnya pelan. Ia menjulurkan satu jari dan menyentuh permukaan kendi tersebut. Getarannya berhenti seketika. Hening. Tidak ada suara lain kecuali angin malam yang memukul lembut dedaunan. Abu Nawas menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang aneh, namun justru itulah yang membuat pikirannya tertarik. Ia mengangkat kendi itu dengan kedua tangan, merasa bobotnya lebih ringan daripada penampilannya. Kalau kau benda biasa, mengapa kau berperilaku seperti makhluk hidup? Katanya sambil tersenyum kecil. Ia membawa kendi itu masuk ke dalam rumahnya. Rumah Abu Nawas tidak besar, namun tertata rapi. Ada tikar kecil di tengah ruangan, rak kayu berisi beberapa gulungan kertas, dan sudut untuk memasak. Ia meletakkan kendi itu di atas meja kemudian menutup pintu rumahnya. Malam makin hening. Cahaya lampu minyak menari lembut di dinding, menciptakan bayangan bergerak seperti makhluk yang ingin keluar dari dinding. Abu Nawas duduk bersila di depan kendi tersebut. Ia menatapnya dengan rasa ingin tahu yang begitu besar. Baiklah, benda misterius. Tunjukkan apa yang kau sembunyikan, ucapnya sambil mengambil kain kecil untuk membersihkan debu dari permukaannya. Saat kain itu menyentuh bagian tubuh kendi, getaran kecil kembali terasa. Tidak lama kemudian muncul suara lain, seperti desahan panjang yang menandakan seseorang sedang menarik napas setelah terlalu lama dikurung. Abu Nawas terkejut, namun ia tidak bergerak mundur. Ia hanya menegakkan punggungnya dan menahan nafas. Kendi itu kemudian mengeluarkan cahaya redup keunguan, seperti embun yang diterangi cahaya bulan. Tutupnya berputar perlahan, terus memutar hingga akhirnya terlepas dari tempatnya. Dalam sekejap,
Dari dalamnya keluar asap pekat yang menggulung ke udara. Asap itu berputar, berputar, lalu mengembang besar hingga menyentuh langit-langit. Abu Nawas terdiam. Ia menatap gulungan asap itu tanpa berkedip. Dari asap itu, tubuh besar mulai terbentuk. Seperti seseorang yang menjahit kembali tubuh dari kepingan bayangan. Pertama muncul lengan, lalu dada, lalu kepala yang besar dengan mata tajam berwarna merah keemasan. Dalam hitungan detik, sosok itu berdiri tegak memenuhi hampir separuh ruangan rumah Abu Nawas. Seorang jin. Akhirnya, suara itu bergema. Suaranya menggetarkan dinding rumah. Abu Nawas hampir terjatuh karena hembusan suara tersebut. Jin itu mengangkat kedua tangannya ke udara, seolah merayakan kebebasan setelah ratusan tahun dalam kegelapan. "Siapa? Siapa yang membebaskanku?" tanya jin itu dengan nada berat yang hampir membuat lampu minyak bergetar. Abu Nawas menelan ludah. "Aku tidak sengaja menemukan kendi itu di luar rumahku." Jin itu menatapnya. Mata merah keemasannya berkilat-kilat. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, jin itu mengangguk pelan. "Baiklah, manusia. Aku berhutang padamu. Sangat berhutang." Suaranya berubah tenang, meski tetap mengandung nada mengancam. "Sebagai balasannya, aku akan memberimu 3 permintaan." Abu Nawas mengerjapkan mata. 3 permintaan. 3 permintaan apa saja? Ulang jin itu sambil menundukkan badannya sedikit. "Kau boleh meminta harta, kekuasaan, umur panjang, atau apapun yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum kecil yang sangat khas. Senyum yang menandakan pikirannya sedang bekerja. 3 permintaan, ya? Gumamnya sambil memandangi jin itu dari kepala hingga kaki. Hadiah yang besar, dari makhluk yang tampaknya tidak sabar. Jin itu menyipitkan matanya. "Apa maksudmu?" "Tidak apa-apa," jawab Abu Nawas sambil membuka kedua telapak tangannya. "Aku hanya memastikan bahwa kau benar-benar mampu menepati janji." Jin itu berdiri tegak, menepukkan dada besarnya. "Aku adalah jin yang terkurung selama berabad-abad, manusia. Menepati janji bukanlah pilihanku, melainkan hukum yang mengikatku." Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam ini akan sangat menarik." Jin itu menatapnya tanpa berkedip, sementara Abu Nawas duduk santai seolah berhadapan dengan tamu biasa. Dalam hening malam itu, yang kini jauh dari hening, pertemuan dua akal telah dimulai. Makhluk besar penuh kesombongan dan manusia kecil yang dikenal paling licik di Baghdad. Dan tanpa mereka sadari, peristiwa itu akan mengubah banyak hal di kota itu. Suasana rumah Abu Nawas masih dipenuhi sisa asap ungu yang perlahan menghilang di udara. Meski sebagian besar sudah memudar, aroma aneh seperti campuran kayu terbakar dan anggur pahit tetap terasa. Lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan bergoyang lemah, setelah sebelumnya diguncang suara jin yang bergema seperti guruh. Abu Nawas duduk bersandar pada dinding sambil melipat tangan, memandangi makhluk besar itu dengan tatapan penuh siaga. Jin tersebut kini berdiri tegak, meskipun kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Ia tampak lebih tenang dibanding beberapa menit sebelumnya. Namun jika diamati lebih saksama, sorot matanya menyimpan sesuatu. Kombinasi antara kegembiraan, keangkuhan, dan rasa ingin menguji manusia yang baru saja membebaskannya. "Manusia," ucap jin itu tanpa memperkenalkan nama. "Sejak aku terkurung di dalam kendi muram itu, waktuku habis untuk menghitung hari, membenci kesunyian, dan menunggu seseorang yang cukup bodoh atau cukup berani untuk menyentuh wadah itu." Ia menghela napas panjang, membuat debu di lantai bergetar. "Namun kau menyentuhnya tanpa sedikit pun keraguan." "Aku menyentuhnya karena penasaran," jawab Abu Nawas ringan. "Bukan karena bodoh. Lagi pula, benda yang bergetar sendiri pada malam hari wajar saja membuatku ingin tahu." Jin itu menyeringai. Senyuman yang menyingkap gigi-gigi panjang seperti bilah batu. "Penasaran, ya? Penasaran bisa mengantarkan manusia pada takdir buruk, atau keberuntungan besar."
Abu Nawas menegakkan punggung. Baiklah, wahai jin besar. Kau mengatakan bahwa kau terkurung sudah sangat lama. Siapa yang mengurungmu dalam kendi itu? Wajah jin itu berubah muram. Untuk pertama kalinya sejak muncul, sorot matanya tidak hanya mencerminkan keangkuhan, tetapi juga kelelahan. Manusia, jawabnya dengan suara yang turun satu nada. Manusia yang jauh lebih kejam daripada dirimu. Dahulu aku berkeliaran bebas, menyusuri padang pasir, gurun, dan lembah-lembah berbatu. Aku tidak jahat, tapi orang-orang selalu menganggapku ancaman. Suatu hari, seorang penyihir tua memancingku dengan sihir halus, membungkusku dengan mantra rumit, lalu memasukkanku ke dalam kendi. Abu Nawas menyilangkan tangan. Penyihir itu pasti sangat cerdas. Tidak, bantah jin itu. Ia licik. Licik seperti, jin itu berhenti sejenak dan menatap Abu Nawas dari ujung rambut sampai ujung jari. Seperti seseorang yang sedang berdiri di hadapanku saat ini. Abu Nawas tertawa pelan. Jangan menghakimi sebelum kau mengenal orangnya. Jin itu mendengus. Suara dengusannya seperti hembusan angin dari ruang kosong. Baiklah, kau telah membebaskanku. Maka, seperti yang telah disepakati sejak zaman lampau, aku harus memberikan 3 permintaan kepada orang yang membuka segel itu. Dan apakah kau akan menepatinya? Tanya Abu Nawas sambil mencondongkan badan. Tentu, jawab jin itu sambil memukul dadanya dengan cara yang dramatis. Janjiku tidak dapat dilanggar, bahkan jika aku ingin. Ini adalah hukum alamku. Abu Nawas mengangguk perlahan. Menarik. Namun tatapannya masih penuh perhitungan. Jin itu menyadarinya. Ia menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan Abu Nawas. Mengapa kau menatapku seperti itu, manusia? Seolah kau sedang menimbang kebohongan yang bahkan belum kuucapkan. Abu Nawas tersenyum kecil. Sikapmu agak terlalu percaya diri. Biasanya seseorang yang menawarkan sesuatu dengan berlebihan, menyimpan sesuatu pula di baliknya. Jin itu menyipitkan mata. Berhati-hatilah, manusia. Aku memberimu kesempatan, bukan membawamu pada kebinasaan. Banyak orang di dunia ini akan rela melakukan apa saja untuk menerima tawaran ini. Mungkin, jawab Abu Nawas sambil mengangkat bahu. Namun tidak semua orang berlogika sama. Kau menyebut bahwa hukum alam membuatmu harus memenuhi 3 permintaan. Kalau begitu, aku perlu memastikan bahwa kau bukan hanya mengikatku dalam janji, tetapi juga bahwa aku tidak terikat pada bahaya yang kau sembunyikan. Jin itu memandangnya lama. Lalu ia tertawa. Tawa yang panjang, bergetar, dan menggema seperti puluhan tong kosong yang dipukul bersamaan. Kau berbeda, aku menyukainya. Kebanyakan manusia akan langsung meminta harta atau kekuasaan. Kau justru menanyakan batasnya. Abu Nawas mendekat sedikit. Tentu saja aku menanyakan batasnya. Tak ada perjanjian tanpa memahami risiko. Jin itu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menjawab. Ia mengangkat telapak tangannya yang besar, menunjukkan garis-garis seperti alur ukiran batu. 3 permintaan yang bisa kau sampaikan haruslah permintaan yang dapat diwujudkan oleh kekuatanku. Aku tidak bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa mengubah takdir seseorang, dan tidak bisa memaksa kehendak makhluk lain yang memiliki kehendak bebas. Jadi kau punya batasan, gumam Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Itu penting. Namun, lanjut jin itu dengan suara yang lebih pelan namun tajam, aku bisa memberikan apa saja yang lain. Kekayaan tak terhitung. Benteng megah. Pasukan. Bentuk tubuh baru. Bahkan wilayah. Abu Nawas mengangkat satu alis. Bukankah kau menyebut kau tidak bisa memaksa makhluk yang punya kehendak bebas? Tapi kau bisa memberikan pasukan. Pasukan dari jenis tertentu, jin itu menegaskan. Makhluk yang diciptakan dari ilusi, bukan makhluk berjiwa. Mereka tidak punya kehendak, mereka hanya tunduk. Abu Nawas tidak langsung menanggapinya. Ia hanya mengangguk seolah menghafal semua jawaban tersebut. Jin itu memperhatikannya,
tampak heran sekaligus mulai waspada. Marilah kita bicara lebih jujur, ucap Abu Nawas kemudian. Kau memberikan 3 permintaan, tetapi apa yang sebenarnya kau dapatkan dariku? Aku. Jin itu membuka kedua lengannya luas. Aku mendapatkan kebebasan. Itu sudah cukup. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Benarkah? Hening panjang mengisi ruangan. Jin itu tiba-tiba memalingkan wajah, mungkin tanpa sengaja mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang tidak ia katakan. Bulan dari jendela kecil rumah Abu Nawas menerangi sebagian wajah sang jin, memperlihatkan garis-garis letih yang sulit disembunyikan. Manusia, kata jin itu akhirnya. Jika aku menginginkan kebebasan sepenuhnya, aku bisa saja pergi dan meninggalkanmu setelah kau memberi 3 permintaan. Namun hukum kuno mengatakan bahwa aku tidak bisa melanggar janjiku. Jika aku mencoba, kekuatanku akan menghukumku. Abu Nawas mengangguk perlahan. Itu membuktikan bahwa kau harus menuruti semua permintaanku. Tapi tidak sebaliknya. Jin itu terdiam. Abu Nawas menyambung dengan suara lembut namun penuh tekanan. Dan kau tidak bisa menyakitiku tanpa melanggar hukum itu, bukan? Sorot mata jin itu berubah. Tidak lagi penuh keangkuhan, melainkan seperti seseorang yang rahasianya baru saja dipreteli sedikit demi sedikit. Ia menghela napas panjang, kali ini berat. Benar, jawabnya perlahan. Asalkan kau tidak meminta sesuatu yang melanggar batasanku. Bagus, kata Abu Nawas sambil berdiri. Karena itu berarti aku harus memikirkan permintaanku dengan sangat hati-hati. Jin itu mendekat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari Abu Nawas. Kau manusia paling mengganggu yang pernah kuberi 3 permintaan. Terima kasih, jawab Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Jin itu menggeram, tetapi geramannya kali ini lebih seperti dorongan emosi yang tidak berbahaya. Pikirkan permintaanmu, manusia. Tapi jangan mencoba mempermainkanku. Abu Nawas menahan tawa. Aku? Mempermainkanmu? Belum tentu. Jin itu memukul lantai perlahan dengan tongkat bayangan yang terbentuk dari asap. Aku akan menunggu jawabanmu. Namun ingat, semakin kau menunda, semakin gelap hatiku menjadi. Abu Nawas melambaikan tangan. Tenang saja. Aku tidak terburu-buru. Tapi aku tidak akan meminta sesuatu sebelum aku yakin kau bukan sekadar jin yang menjebak. Jin itu menghilang perlahan menjadi asap, meninggalkan suara berat yang memenuhi ruangan. Pikirkan baik-baik, manusia, pikirkan sebelum terlambat. Ketika jin itu lenyap sepenuhnya, lampu minyak kembali tenang. Abu Nawas menarik napas panjang, duduk kembali, dan menatap kendi yang kini kosong. 3 permintaan, tapi kenapa rasanya 3 bahaya pula menunggu? Ia tersenyum kecil. Senyum yang penuh tanda tanya. Dan malam itu, ia pun menyadari bahwa pertempuran akal baru saja dimulai. Pagi menjelma perlahan di Baghdad. Cahaya matahari menelusup lembut melalui celah-celah jendela rumah Abu Nawas, membawa aroma roti dan rempah dari kedai-kedai yang mulai buka. Namun ketenangan pagi itu tidak sepenuhnya meresap ke hati Abu Nawas. Pikiran tentang jin yang ia bebaskan semalam masih berputar-putar tanpa henti. Ia duduk di tikar sambil memegang secangkir teh hangat. Asapnya mengepul tipis, namun pikirannya jauh lebih pekat. 3 permintaan, gumamnya pelan. Hadiah yang terlalu mudah untuk malam sesulit itu. Ia meletakkan cangkir tersebut. Semakin ia memikirkan percakapan semalam, semakin banyak hal yang terasa ganjil. Jin itu memang menawarkan 3 permintaan, tetapi sikapnya terlalu berlapis. Ada sesuatu yang jin itu sembunyikan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sombong atau kelelahan karena dikurung lama. Aku harus memastikan, ujarnya sambil bangkit dan meraih sorbannya. Baghdad punya sejarah panjang tentang jin dan makhluk gaib.
Pasti ada seseorang yang tahu jenis jin yang seperti itu. Ia keluar dari rumah dan menutup pintu pelan. Udara pagi terasa segar, embun masih menempel di beberapa dedaunan. Langkah-langkahnya membawanya menuju pusat kota, tempat para pedagang, penenun, pengrajin, pengumpul cerita, dan tentu saja para tua-tua yang senang berbagi kisah kuno berkerumun. Perjalanannya dimulai di pasar rempah. Tempat itu selalu menjadi titik awal terbaik karena tak ada kabar yang lebih cepat menyebar daripada kabar yang disampaikan sambil menakar ketumbar dan lada. "Wahai Abu Nawas, kau datang lebih pagi dari biasanya," kata seorang pedagang rempah bernama Rafik sambil menaburkan jintan ke dalam kantung kecil. "Ada yang perlu kutanyakan, Rafik," jawab Abu Nawas sambil mendekat. "Kau pernah mendengar tentang jin besar yang terkurung di dalam kendi selama waktu yang sangat lama?" Rafik menatapnya setengah penasaran, setengah khawatir. "Jin dalam kendi? Ada banyak cerita seperti itu. Tapi kenapa kau bertanya? Jangan bilang kau menemukan satu lagi benda aneh di luar rumahmu." "Satu lagi?" Abu Nawas mengangkat alis. "Aku tidak ingat pernah menemukan benda aneh sebelumnya." Rafik tertawa kecil. "Kau memang tidak ingat, tapi seluruh Baghdad mengingat saat kau membawa batu yang katanya bisa berbicara, padahal hanya suara tiupan angin yang melewati lubang kecilnya." Abu Nawas menghela napas. "Baiklah, baiklah, itu memang pernah terjadi. Tapi kali ini berbeda." Ia mencondongkan badan. "Aku serius. Jin ini sangat kuat." Nada suaranya cukup membuat beberapa pedagang lain menoleh. Rafik pun menurunkan suaranya. "Jika benar kau melihat sesuatu seperti itu, mungkin kau harus menemui orang-orang yang paham soal makhluk gaib. Pergilah ke kedai kopi dekat masjid besar. Di sana ada dua orang tua yang hidup dari menceritakan legenda lama dan menafsirkan pertanda aneh." Abu Nawas mengangguk. "Terima kasih, Rafik." Ia melanjutkan perjalanan ke arah masjid besar Baghdad. Jalanan semakin ramai. Penjual kain memamerkan barang-barang berwarna cerah, anak-anak berlari sambil membawa mainan kayu, dan para pelancong dari luar kota berdiskusi sambil menyesap kopi pahit. Namun di tengah keramaian itu, Abu Nawas tetap tenggelam dalam pikirannya. Sesampainya di kedai kopi yang Rafik maksud, ia melihat dua orang tua sedang duduk di bawah naungan pohon rindang. Keduanya mengenakan jubah kusam namun bersih, dan rambut mereka memutih sepenuhnya. Mereka tampak bercakap pelan sambil memegang gelas tembaga kecil. Abu Nawas menghampiri. "Assalamualaikum, wahai dua penjaga kisah masa tua." Kedua orang itu menoleh bersamaan. Salah satunya tersenyum. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Kami sudah mendengar namamu berkali-kali. Biasanya, kau datang karena ingin menceritakan lelucon. Tapi hari ini kau tampak gelisah." Abu Nawas duduk di hadapan mereka. "Aku membutuhkan pengetahuan kalian. Ini bukan lelucon." Suara percakapan kedai mengisi udara, tapi percakapan Abu Nawas menjadi pusat kecil ketegangan. Ia menjelaskan peristiwa semalam. Kendi bergetar, asap ungu, jin besar, 3 permintaan, serta sikap jin itu yang terasa mencurigakan. Kedua orang tua itu saling berpandangan sebelum salah satunya berkata, "Apa warna matanya?" "Merah keemasan," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bentuk suaranya?" "Dalam dan menggema, seperti memantul di ruang batu." Keduanya kembali saling berpandangan. Kemudian salah satunya bersuara pelan, "Jika demikian, kau tidak berhadapan dengan jin biasa. Kau bertemu dengan golongan yang dikenal sebagai kaum Al-Mutakabbir, jin yang terkurung karena kesombongannya sendiri." Abu Nawas memiringkan kepala. "Kesombongannya sendiri?" "Ya." Orang tua itu menarik napas panjang. "Golongan itu kuat, tapi mereka sering terjerat oleh tipu daya manusia atau sesama jin. Mereka tidak suka diperintah, tapi hukum kuno mewajibkan mereka memenuhi 3 permintaan siapapun yang membebaskan mereka." "Aku tahu bagian itu," balas Abu Nawas. "Yang kuinginkan adalah penjelasan lebih rinci. Apakah mereka berbahaya?" "Berbahaya?"
Jawab yang satunya lagi. Namun bukan karena kekuatannya, melainkan karena sifatnya. Mereka suka menggertak. Mereka suka membuat manusia takut sehingga manusia meminta sesuatu secara terburu-buru. Dan biasanya, permintaan terburu-buru membawa bencana. Bencana. Abu Nawas meneguk ludah. Ya, ada kisah lama tentang seorang pedagang yang meminta kekayaan tanpa batas. Jin dari golongan itu memang memberikannya, tetapi pedagang itu justru tidak hidup lama karena iri dan fitnah dari sekelilingnya. Semua permintaan yang cenderung serakah biasanya dibalikkan menjadi kesulitan. Abu Nawas terdiam sejenak. Jadi, mereka sengaja menunggu manusia meminta sesuatu yang bisa mencelakai dirinya. Tidak selalu, jawab orang tua itu. Namun mereka sangat menikmati ketika manusia jatuh dalam perangkap keinginannya sendiri. Abu Nawas menatap kosong ke meja. Tiba-tiba ia sangat bersyukur telah menahan diri semalam. Kalau begitu, aku harus lebih berhati-hati. Lebih dari berhati-hati, wajah salah satu orang tua itu menegang. Kau harus lebih cerdik dari jin itu. Abu Nawas menatap mereka dengan serius. Kalian percaya aku bisa mengalahkan kecerdikan jin? Mereka tersenyum bersamaan. Jika ada manusia yang mampu, itu kau. Abu Nawas tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak sepenuhnya ringan. Ada tekanan yang menempel di dadanya. 3 permintaan bukan lagi tampak seperti hadiah, melainkan permainan berbahaya. Terima kasih, katanya sambil bangkit. Kalian telah memberiku sesuatu yang lebih berharga daripada emas, pengetahuan. Ia meninggalkan kedai kopi tersebut, berjalan kembali menuju rumahnya. Namun perasaannya berbeda dari pagi tadi. Kini ia tidak hanya ingin mengetahui siapa jin itu, tapi juga bagaimana menghadapinya. Ketika ia sampai di rumah, suasana jauh lebih sunyi. Abu Nawas membuka pintu pelan dan masuk. Kendi tetap berada di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Namun Abu Nawas tahu, jin itu masih mengawasi. Entah dari kejauhan atau dari balik dunia yang tidak terlihat. Ia duduk di tikar, menatap kendi tersebut. Jadi kau dari golongan Al-Mutakabbir, gumamnya. Jin kesombongan. Jin yang suka menggertak. Jin yang berharap manusia membuat kesalahan. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, kau telah memilih lawan yang salah. Dan disitulah awal dari strategi panjang mulai tumbuh. Malam itu langit Baghdad tampak seperti kain hitam luas tanpa jahitan. Hanya 1-2 bintang yang berani menampakkan diri, seolah mereka pun khawatir melihat percikan konflik antara Abu Nawas dan makhluk yang baru saja ia bebaskan. Rumah Abu Nawas berada di pinggir kota, temboknya kecoklatan diterpa lampu minyak yang redup. Suasana hening, kecuali suara angin malam yang menggoyang-goyang dedaunan kering di halaman. Di tengah kesunyian itu, jin besar yang baru bebas dari kurungannya berdiri dengan angkuh di ruang tamu kecil Abu Nawas. Tubuhnya menjulang, membuat kamar itu terasa lebih sempit dari biasanya. Aroma gurun bercampur asap aneh datang dari tubuhnya, seperti bau karavan lama yang tak pernah mandi. Abu Nawas duduk bersila di karpet usang miliknya, menatap jin itu dengan tatapan penuh perhitungan, meski bibirnya tetap tersenyum santai. Jadi, kata jin itu dengan suara menggema, kau siap mengucapkan permintaan pertamamu? Abu Nawas mengelus dagunya pelan, pura-pura merenung lebih lama dari yang diperlukan. Tentu saja aku siap. Tetapi, ada sesuatu yang membuatku ragu. Jin mendengus, suaranya seperti angin yang menerjang gua. Ragu? Kau takut permintaanmu tidak terpenuhi? Bukan begitu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Aku takut kau hanya berpura-pura bisa mengabulkan segalanya. Bagaimana kalau sebenarnya kekuatanmu tak sehebat ceritamu? Jin itu membelalakan matanya. Aku? Tidak hebat? Wahai manusia kecil, kau benar-benar berani. Abu Nawas mengangkat alis, memancing emosinya lebih jauh. Buktikan saja. Jangan banyak bicara. Jin berdiri tegak, dadanya membusung, merasa tersinggung namun juga terpancing. Ia mengangkat tangannya,
dan tiba-tiba udara di ruangan itu berubah dingin. Lampu minyak bergetar seperti hendak padam, bayangan jin memanjang dan menciut dalam satu kedipan mata. Lihatlah, suara jin menggema dramatis. Dengan satu napas, aku dapat. Namun sebelum jin itu melanjutkan kalimatnya, Abu Nawas dengan sengaja memotongnya. Tunggu dulu. Jin itu terpaku, jelas terganggu karena aksinya dibatalkan. Apalagi? Aku ingin menguji kesabaranmu dahulu, kata Abu Nawas sambil berdiri. Sebab jin yang tidak sabar biasanya tidak jujur. Jin itu menatapnya lama, seraya bertanya-tanya apakah manusia kecil di depannya ini serius atau hanya bermain-main. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa Abu Nawas memang sengaja mengulur waktu, memancing emosi, dan mengumpulkan celah. Untuk menguji jin itu, Abu Nawas memulai dengan permintaan sangat sederhana. Permintaan pertamaku, katanya pelan. Jin mencondongkan tubuhnya, menunggu dengan gagah. Aku ingin kau mengambilkan air minum dari dapur. Sejenak hening. Lalu jin itu memandangnya dengan pandangan yang sangat jelas. Pandangan, apa kau bercanda? Kau ingin aku mengambil air minum? Ulang jin sambil menahan luapan marah. Kenapa? Tidak mampu. Abu Nawas tersenyum sopan, namun sebenarnya sengaja memukul sisi paling sensitif dari jin itu, kesombongan. Manusia. Aku ini makhluk yang dapat memindahkan gunung. Aku dapat mengangkat istana. Jin mendekat, suaranya bergemuruh. Mengambil air minum terlalu rendah. Abu Nawas pura-pura mengangguk dengan sangat mengerti. Ah, jadi benar. Kau memang tidak sanggup. Aku sudah menduga. Tidak, bukan begitu. Jin itu hampir meledak amarahnya. Aku mampu melakukannya. Sangat mampu. Oh. Abu Nawas terlihat polos. Kalau begitu ambilkan saja. Atau, kau hanya hebat di cerita. Jin itu langsung menghilang dalam gumpalan asap tipis, kemudian muncul kembali di detik yang sama sambil membawa kendi air dan piala kecil. Nafasnya terdengar berat, jelas emosinya teraduk. Ia meletakkan piala itu di lantai dengan sedikit kasar. Nah, katanya, suaranya bergetar menahan kesal, air minummu sudah datang. Terima kasih. Abu Nawas meminum air itu perlahan, dengan sengaja membuat gerakannya lambat agar jin itu semakin tersiksa oleh rasa tidak dihargai. Jin berdiri mengawasinya dengan tidak sabar. Sekarang ucapkan permintaanmu yang sebenarnya. Belum, kata Abu Nawas sambil merapikan sandalnya. Itu baru pemanasan. Jin hampir meledak. Pemanasan? Ya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Kau bilang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Bagus. Sekarang aku ingin kau melakukan sesuatu yang lebih sulit dari mengambil air. Jin menegakkan tubuhnya, merasa tertantang. Baiklah. Apa permintaan kecilmu kali ini? Abu Nawas menunjuk ke arah kebun kecil di belakang rumah. Ada batu besar di sana, ukurannya hampir 2 kali tubuhku. Mampukah kau mengangkatnya? Jin tertawa pendek. Itu mudah. Tapi, Abu Nawas menambahkan cepat, kau harus mengangkatnya tanpa menyentuhnya. Jin terdiam. Ia menatap Abu Nawas, seolah menilai apakah ini jebakan atau hanya permintaan aneh manusia. Namun ia tidak mau terlihat lemah untuk kedua kalinya. Asing, gumam Jin, tapi bukan masalah untukku. Dalam sekejap, angin berputar dan debu naik. Dari dalam kebun terdengar suara berat, seperti batu yang diseret oleh tangan tak terlihat. Batu itu naik perlahan ke udara kemudian melayang dengan goyah di atas tanah. Jin mengerutkan kening, jelas menggunakan tenaga yang cukup serius. Bagaimana? Tanya Jin sombong. Lumayan, jawab Abu Nawas datar. Tapi kenapa tampak berat sekali? Katanya kuat. Jin hampir jatuh tersungkur karena menahan amarah. Batu itu pun langsung ia jatuhkan kembali ke tanah dengan hentakan keras. Cukup, teriak Jin. Kau mempermainkanku. Abu Nawas menghela napas panjang, seolah kecewa.
Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu permintaan pertama yang sebenarnya. Jin menekan suaranya agar kembali terdengar berwibawa. Akhirnya, Abu Nawas menatapnya lekat-lekat, dalam, lama. Ia membiarkan beberapa detik berlalu agar jin itu merasa dipelajari. Dengan suara tenang ia berkata, "Permintaan pertamaku adalah bahwa kau harus bersabar menungguku hingga aku benar-benar siap meminta sesuatu yang penting." "Apa?" Jin itu memekik hingga gelas-gelas di rak bergetar. "Ya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Itu permintaanku." Jin memegangi kepalanya, antara bingung, marah, dan merasa dipermainkan. Namun ia sudah terlanjur bersumpah. Ia harus patuh. Abu Nawas berjalan melewatinya, masuk ke dalam rumah sambil berkata pelan, "Kalau kau tidak sabar menunggu, bagaimana mungkin aku percaya kau mampu menepati janji?" Jin hanya bisa berdiri diam, dadanya naik turun, menyimpan bara kesal yang semakin besar. Dan Abu Nawas pun semakin yakin, jin ini mudah terpancing. Rencananya mulai terbentuk. Malam di Baghdad biasanya membawa ketenangan. Suara pedagang yang menutup toko, langkah kaki terakhir para pengembara, dan semilir angin gurun yang membelai kota. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang berputar di udara rumah kecil Abu Nawas, sesuatu yang tak kasat mata namun jelas menekan dan membuat suasana terasa berat. Abu Nawas duduk di pelataran rumahnya, memandangi kendi tua yang kini ia simpan di sudut ruangan. Setelah perdebatan panjang di hari sebelumnya, ia berusaha menenangkan diri. Warga kota mulai pulang dari pasar malam, dan suara mereka memudar perlahan, menciptakan ketenangan yang biasanya membuat pikiran Abu Nawas lebih jernih. Tetapi kali ini, ketenangan itu justru menjadi pengingat bahwa ia sedang tinggal serumah dengan makhluk yang mampu menghancurkan dinding rumah hanya dengan amarah kecil. Jin itu berdiri di samping pintu, menyandarkan diri dengan tangan terlipat, menatap Abu Nawas seperti penagih hutang yang tak sabar lagi menunggu pembayaran. Ada guratan emosi yang sulit dijelaskan di wajah jin tersebut. Bukan sekadar marah, tetapi tersinggung, gelisah, dan merasa ditantang oleh manusia yang dianggapnya terlalu berani. "Berapa lama lagi kau ingin membuatku menunggu?" Suara jin itu meledak tiba-tiba. Abu Nawas meneguk teh hangat yang baru saja ia seduh. "Aku tidak tahu," jawabnya santai. "Permintaanku yang pertama adalah agar kau bersabar. Aku sedang mengujimu. Ujianmu melelahkan." Jin itu melangkah lebih dekat, bayangannya menutupi cahaya lampu minyak yang bergantung di langit-langit teras. "Setiap menit aku menunggu, rasanya seperti ribuan tahun kembali menghimpitku." Abu Nawas mengangkat bahu dengan tenang. "Kalau begitu, kau harus belajar menikmati waktu." Jin itu menggeram, dan udara di sekitarnya mulai bergetar. Angin kecil muncul tanpa sebab, menyibakkan rambut Abu Nawas dan membuat debu beterbangan. Namun Abu Nawas tidak bergerak sedikit pun. Ia tahu, sedikit saja ia menunjukkan rasa takut, jin itu akan merasa menang dan memaksanya mengajukan permintaan secara tergesa-gesa. "Wahai manusia," ujar jin itu lebih pelan, namun suaranya tetap mengandung tekanan. "Aku bukan makhluk yang diciptakan untuk menunggu. Aku terbiasa diperintah oleh raja, bukan diuji oleh rakyat biasa." Abu Nawas tersenyum kecil. "Mungkin itu masalahmu. Terlalu banyak diperintah, terlalu jarang berpikir." Perkataan itu menusuk ego jin dengan sangat telak. Matanya menyala merah, dan seberkas cahaya biru menyambar langit malam, menandai ledakan kecil dari kekuatan jin yang hampir tak terkendali. Dalam sekejap, langit di atas rumah Abu Nawas seperti robek oleh kilatan cahaya, membuat beberapa tetangga yang belum tidur menoleh dari jendela mereka. "Jangan memprovokasiku, manusia." Jin itu menggebrakan tanah dengan kekuatannya. Getaran kecil menyapu halaman rumah. "Aku masih menahan diri karena janji 3 permintaan." "Ah, bagus," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Berarti permintaanku pertama berhasil. Kau mengakui bahwa kau menahan diri." Jin itu memandangnya dengan mata membara. Namun di balik kemarahannya, ada sesuatu yang lain.
penghormatan samar terhadap keberanian Abu Nawas. Tidak banyak manusia yang berani berbicara padanya demikian. Tetapi suasana mulai berubah ketika jin melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahnya berat, dan setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, ada percikan kecil api biru. Abu Nawas mulai merasa cemas, meski wajahnya tetap tenang. Jin itu duduk di sudut ruangan, membiarkan dirinya dipenuhi amarah seperti gunung api yang menunggu waktu untuk meledak. Abu Nawas, ucap jin itu lebih pelan, kau manusia cerdas. Tapi jangan lupa, kecerdikan tanpa rasa takut bisa membawamu pada bencana. Abu Nawas berdiri, menghadapnya. Dan kau jangan lupa, katanya tegas, bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah badai liar. Siapa yang bisa percaya pada badai? Jin itu terdiam lama. Ruangan yang tadinya hanya dipenuhi aroma teh kini terasa seperti gua tempat makhluk purba tertidur. Lampu minyak bergoyang, cahayanya menari pada dinding seakan ingin melarikan diri dari ketegangan tersebut. Lalu jin itu berbicara lagi, namun kali ini dengan nada lebih rendah. Ketahuilah, aku tidak biasa dikalahkan dengan kata-kata. Kau membuatku bingung, dan aku tidak suka merasa bingung. Abu Nawas mendekat, menatap jin itu tanpa rasa gentar. Mungkin itu pertama kalinya dalam hidupmu kau bertemu seseorang yang tidak terpukau oleh ancaman. Benar, jawab jin itu pelan. Dan itu membuatku semakin ingin menguji batasmu. Tiba-tiba jin itu berdiri, dan angin kencang muncul tanpa peringatan. Dedaunan beterbangan, pintu berderit keras, dan kendi tua di sudut ruangan bergetar seperti ingin jatuh. Abu Nawas menahan jubahnya agar tidak terseret angin. Ia menyadari bahwa jin itu kini menunjukkan sedikit dari kekuatan sebenarnya. Sebuah peringatan halus, tetapi tetap menakutkan. Mengapa kau melakukan itu? Tanya Abu Nawas setelah angin mereda. Karena aku ingin kau tahu bahwa kesabaran bukan sifat alamiku, jawab jin itu. Kalau kau terus menunda, aku mungkin akan lupa bahwa aku berjanji untuk mematuhi 3 permintaanmu. Ucapan itu seperti pukulan bagi Abu Nawas, bukan karena ancaman di dalamnya, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa jin ini tidak hanya mudah terpancing, ia juga tidak stabil. Setiap kata bisa menjadi percikan yang menyalakan ledakan besar. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia hanya menghela napas dan berkata, kalau begitu, kau harus menyesuaikan diri. Karena aku tidak akan mengajukan permintaan besar tanpa memahami dengan benar siapa yang akan mengeksekusinya. Jin menggeram, tetapi kali ini ia tidak menjawab. Ia hanya menghilang dalam pusaran asap pekat, meninggalkan ruangan yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Abu Nawas jatuh terduduk di kursinya. Untuk pertama kalinya sejak jin itu muncul, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia tolak lagi. Tangannya sedikit bergetar, dan ia memandang kendi tua itu seperti memandang sebuah rahasia besar yang bisa mengubah nasibnya kapan saja. Jika aku salah langkah sedikit saja, bisiknya pada dirinya sendiri, aku bukan hanya kehilangan kesempatan, aku bisa kehilangan nyawa. Namun ketakutan itu tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya, ia merasa rencananya semakin penting. Ia tahu jin itu tidak bisa dibiarkan berkeliaran terlalu lama. Ada sifat liar dan sombong yang bisa berubah menjadi bencana bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh Baghdad. Malam itu, ketika Abu Nawas mulai merapikan meja dan mematikan lampu minyak, ia tahu satu hal pasti. Pertarungan akal barulah dimulai. Hari-hari di Baghdad biasanya bergerak perlahan. Pagi datang dengan aroma roti hangat, siang terik menyelimuti pasar, dan malam menutup kota dengan ketenangan yang mendamaikan. Tetapi bagi Abu Nawas, waktu beberapa hari terakhir terasa seperti badai yang tak pernah berhenti. Sejak jin itu muncul, rumah kecilnya tidak pernah benar-benar sunyi. Ada tekanan aneh di udara, seperti napas besar yang tidak terlihat sedang mengawasi setiap gerakannya. Pagi hari itu, Abu Nawas membuka pintu rumah dengan langkah melebar, mencoba menghirup udara segar. Ia berharap sinar matahari mampu menetralkan ketegangan yang sudah terlalu lama menetap di dalam rumahnya. Namun,
Langkahnya langsung berhenti ketika ia melihat sosok besar berasap biru berdiri di halaman. Jin itu tidak lagi mencoba menyembunyikan emosinya. Mata merahnya berkilat, dan lengan-lengannya menyilang seperti penjaga gerbang neraka. Pagi yang cerah, kata Abu Nawas, berusaha terdengar santai. Jin tidak membalas sapaan itu. Sudah cukup, ucapnya dengan suara yang dalam dan berat, seolah-olah bumi ikut merasakan nada marahnya. Aku sudah menunggumu lebih dari cukup. Abu Nawas menghela napas dan menggaruk kepala. Kau bilang harus sabar. Dan permintaan pertamaku adalah kau bersabar. Kenapa sekarang kau protes lagi? Karena manusia sepertimu mempermainkan kesabaran itu. Jin bergerak maju, dan tanah di bawahnya bergetar pelan. Aku telah menahan diri dari memecahkan rumahmu, dari meledakkan kota, dari banyak hal yang kau tidak bisa bayangkan. Dan semua itu hanya karena aku berjanji pada 3 permintaanmu. Abu Nawas menelan ludah diam-diam. Kalau begitu, tetaplah menahan diri. Kedua mata Jin itu menyala semakin terang. Jangan menantangku lagi, katanya hampir berbisik, namun bisikan itu cukup kuat untuk membuat angin berhenti sejenak. Aku mulai kehilangan kesabaran. Abu Nawas berjalan perlahan ke dalam rumah, mencoba menata pikiran. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus memancing jin itu tanpa rencana matang. Sifat liar jin itu semakin tampak dari hari ke hari, dan jika ia salah langkah sedikit saja, akibatnya dapat mengerikan. Namun ia juga tahu bahwa mempercepat permintaan besar hanya akan membuat dirinya semakin terikat pada kesombongan jin. Dari dalam rumah, ia mendengar suara langkah besar menyeret tanah. Jin mengikuti, menembus pintu tanpa menyentuhnya. Bayangannya menutupi cahaya matahari pagi. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi energi panas seperti dinding neraka yang terbuka. Abu Nawas, kata jin itu pelan namun mematikan, aku memberimu kesempatan terakhir. Mulai hari ini, kau harus mengucapkan 2 permintaan berikutnya. Aku tidak akan membiarkanmu mempermainkanku lebih lama. Abu Nawas berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik. Kesempatan terakhir? Siapa yang memberimu hak memberi batasan? Kau yang berjanji padaku, bukan sebaliknya. Jin tertawa sinis, tawa yang membuat jendela bergetar. Manusia kecil, kau benar-benar tidak mengerti posisi berbahayamu. Aku dapat menelan seluruh kota dalam badai pasir, aku dapat menjatuhkan langit, aku dapat. Berarti kau tidak bisa menepati janji. Abu Nawas memotong cepat. Sangat menarik. Kau selalu membanggakan kekuatan, tetapi menepati janji saja sulit. Jin terdiam. Seluruh ruangan seperti berhenti bernapas. Abu Nawas tahu ia mengambil risiko sangat tinggi dengan kata-katanya, tetapi ia harus menjaga ilusi bahwa ia tidak takut. Padahal tubuhnya sedikit gemetar. Jin berjalan mendekat, suaranya menurun menjadi geraman rendah. Aku bisa menepati janji, tapi aku juga bisa membuatmu menyesal. Abu Nawas mengangkat dagu. Kau tidak bisa menyentuhku sebelum aku mengucapkan 3 permintaan lengkap. Jin mendengus. Benar. Tapi kau tidak bisa membuatku tetap tenang. Mendadak jin itu mengangkat tangan ke langit-langit. Sekilas cahaya biru terang memancar, dan langit Baghdad yang cerah berubah mendung. Abu Nawas merasakan angin yang tak biasa meniup dari segala arah. Di luar, beberapa tetangga mulai berteriak, mereka melihat awan pekat bergulung turun dari langit hanya di sekitar rumah Abu Nawas. Dalam sekejap, hujan pasir tipis mulai turun. Sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi di Baghdad. Seolah jin itu sedang menunjukkan kekuatannya tanpa merusak apapun, namun cukup membuat seluruh lingkungan merasakan ancaman. Lihatlah, suara jin menggema. Aku dapat menciptakan badai tanpa membuatmu mati. Itu bentuk kesabaran yang aku berikan padamu. Abu Nawas memaksa dirinya untuk tetap tenang, meskipun perasaannya mulai kacau. Ia berjalan menuju kendi tua di sudut ruangan. Jin menoleh, mengikuti gerakan itu dengan tatapan tajam. Kau memperhatikan kendi ini dengan sangat hati-hati, ucap Abu Nawas. Kenapa? Itu masa laluku,
jawab jin pendek. Jangan bermain-main dengan benda itu. Masa lalu yang menyakitkan. Abu Nawas mencoba menggali. Jin menatapnya tanpa berkedip. Sesuatu yang tidak ingin kuingat. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil menepuk kendi itu pelan, kenapa kau begitu takut aku mengetahuinya lebih jauh? Jin itu menggeram marah. Aku tidak takut. Aku hanya tidak suka membicarakannya. Abu Nawas mengambil napas panjang. Suasana mulai membuktikan sesuatu. Jin itu rapuh di balik kesombongannya. Ia mudah tersinggung, mudah terbawa emosi, dan itu adalah celah yang sangat berharga untuk rencana Abu Nawas. Namun sebelum ia bisa melanjutkan pemikiran itu lebih jauh, Jin tiba-tiba berkata, "Aku akan memberikan batas waktu. Kau punya 1 malam. Setelah matahari terbenam besok, kau harus mengucapkan 2 permintaan berikutnya. Jika tidak, aku akan menganggap permainan ini sudah berakhir." Dan apa yang terjadi jika permainan berakhir? Tanya Abu Nawas dengan nada datar. Jin menunduk sedikit, wajahnya mendekati wajah Abu Nawas. Kau tidak ingin tahu. Dalam momen itu, ketakutan Abu Nawas mencapai puncaknya. Ia merasakan tubuhnya ingin mundur, namun ia menahan diri. Tidak boleh ada tanda bahwa ia terdesak. Ia memaksa dirinya untuk tersenyum, meski senyum itu getir. Baiklah, katanya akhirnya. 1 malam. Jin menghilang dalam semburan asap tebal. Ruangan kembali sunyi. Hujan pasir berhenti seketika, langit menjadi cerah kembali. Seolah-olah semua kekacauan tadi hanyalah mimpi buruk. Tetapi Abu Nawas tahu ini lebih nyata dari apapun. Ia menatap kendi itu. Menatap pintu. Menatap langit. Dan ia tahu satu hal. Waktunya hampir habis. Jika ia tidak bertindak malam ini, jin itu akan mengambil alih nasibnya. Dan disinilah rencana besar Abu Nawas mulai benar-benar terbentuk, bukan lagi karena ia ingin mempermainkan jin, tetapi karena nyawanya bergantung padanya. Bayangan yang menuntun mereka selama ini ternyata lenyap tanpa jejak. Abu Nawas berdiri di tengah padang berpasir remang, mencoba meraba-raba arah. Angin gurun menggesek jubahnya dan meninggalkan bunyi serupa bisikan, seolah alam mengingatkan bahwa perjalanan ini belum separuhnya selesai. Jin meringis, yang dari tadi tampak gelisah, akhirnya berhenti dan menatap tanah. Tuan, ada hal yang harus aku katakan, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Abu Nawas menunggu dengan tenang. Silakan. Dalam perjalanan seperti ini, kejujuran lebih berharga daripada 1000 peta. Jin itu menelan ludah, sebuah gerakan yang tampak aneh mengingat ia makhluk tak berwujud daging. Sumber kekuatan musuh kita, bukan hanya dari batu iblis itu. Dia juga menguasai salah satu penjaga angin, makhluk kuno yang dulu mengikatku dengan sumpah sihir. Abu Nawas terdiam beberapa saat. Artinya, selama kita tidak memutus ikatan itu, dia bisa menemukan kita kapan saja. Ya, Tuan. Abu tersenyum tipis. Bukankah itu bagus? Kalau dia bisa menemukan kita, berarti kita tidak perlu mencarinya. Jin itu mematung, lalu mengangkat jasad kepalanya yang tak berbentuk. Tuan, itu terdengar seperti ide yang sangat berbahaya. Namun Abu Nawas tetap bertekad. Ia mengambil tongkat pendek yang diberikan bayangan kebenaran sebelumnya. Aku yakin musuh kita akan meremehkan 2 sosok seperti kita. Saat dia datang, kita bersiap. Tak lama kemudian, langit bergetar. Pasir bergulung naik seperti binatang besar yang menggeliat. Dari kejauhan, muncul siluet raksasa berwajah kabut hitam. Penjaga angin. Sosok itu mengaum, suaranya membelah udara. Si pencari kebenaran, dan si pengkhianat. Kalian sudah terlalu jauh. Abu Nawas mengangkat tongkat itu ke arah makhluk tersebut. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara lain muncul dari balik gurun. Lembut, namun tajam. Aku sudah menunggumu, Abu Nawas. Sosok berjubah hitam muncul. Dialah musuh utama, sang penyusun bayang, jin kuno yang mengendalikan kesadaran orang-orang dan mampu mengubah bentuk mereka.
Ia melangkah mendekat, bibirnya melengkung dalam senyum licik. Kau mengira perjalananmu panjang, padahal semua ini bagian dari rencana yang lebih besar. Abu menelan napas pelan. Sungguh? Lalu bagian mana yang jadi rencanamu? Aku tersesat? Aku dikejar? Atau aku dipaksa bersekutu dengan jin cerewet ini? Ia menunjuk jin meringis. Penyusun bayang tertawa pendek. Justru semuanya. Dan malam itu berubah kelam. Pertarungan belum dimulai, tapi takdir sudah menajamkan dirinya. Pertanyaan itu menggantung di udara. 3 pilihan. 3 kemungkinan. 3 penentu nasib. Abu berpikir cepat. Jika ia memilih menyelamatkan jin meringis, musuh akan tetap bebas. Jika ia memilih mengalahkan musuh, jin itu akan binasa. Jika ia memilih dirinya sendiri, maka dunia bisa jatuh ke tangan sang penyusun bayang. Maka ia mengambil jalan yang tidak ditawarkan. Baik, kata Abu. Aku akan membuat permintaan keempat. Penyusun bayang tertawa keras. Kau gila? Jin manapun terikat hanya pada 3 permintaan. Abu Nawas menatapnya dengan keyakinan yang menggetarkan gurun. Aku tahu. Tetapi aku tidak membuat permintaan itu kepadamu. Ia menatap jin meringis, atau lebih tepatnya ke inti cahaya di dalam dirinya, sumber ikatan lamanya yang tersembunyi. Jin meringis, ucap Abu, aku ingin kau memilih keinginanmu sendiri. Untuk pertama kalinya. Semua makhluk yang hadir terdiam. Bahkan angin pun seperti berhenti di udara. Jin meringis bergetar. Ia perlahan mengangkat wajahnya, cahaya biru berkedip dari dalam tubuhnya. Keinginanku? Ya, kata Abu. Belasan tahun kau terikat oleh sumpah. Kau tak pernah punya kehendak. Maka kali ini, aku memintamu untuk memilih. Dan disitulah keajaiban terjadi. Ikatan kuno itu berkedip. Retak. Lalu pecah seperti kaca yang dihantam cahaya. Penyusun bayang terperangah, tidak menyangka bahwa kehendak bebas, hal paling sederhana bagi manusia, adalah kunci pembebasan jin itu. Jin meringis berdiri tegak, tubuhnya berubah lebih berkilau, lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin bebas. Dan aku ingin mengakhirinya. Ia menunjuk mantan tuannya. Penyusun bayang mundur. Tidak. Kau tidak mungkin. Tuan, kata jin itu kepada Abu Nawas, terima kasih. Dan pertempuran sesungguhnya dimulai. Jin meringis maju ke depan, membentangkan kedua tangannya. Energi biru memancar, menyatu dengan pasir gurun hingga membentuk pusaran cahaya. Penyusun bayang berusaha melawan dengan kabut hitam pekat, namun jin meringis kini tidak lagi terikat oleh perintah, kelemahan, maupun batasan. Sementara kedua makhluk itu bertarung, Abu Nawas berjalan ke arah penjaga angin yang masih goyah. Ia mengangkat tongkat bayangan itu dan menyentuh bagian inti angin pada dada makhluk tersebut. Engkau ditipu, kata Abu lembut. Masanya kembali pada kehendakmu sendiri. Dalam sekejap, angin berhenti. Penjaga angin kembali pada bentuk aslinya, sebuah roh alami tanpa ikatan. Ia menundukkan kepala kepada Abu, lalu lenyap dalam letupan cahaya. Kini hanya satu musuh yang tersisa. Jin meringis mendorong mantan tuannya hingga ke tepi jurang gurun, cahaya biru menyambar kabut hitam musuhnya. Dengan suara penuh tekad, ia berkata, aku bukan lagi bayang-bayangmu. Aku memilih siapa aku. Dan cahaya itu meledak. Ketika debu mereda, penyusun bayang telah hilang. Jin meringis melemah, tubuhnya meredup. Ia berbalik ke arah Abu Nawas dengan senyum pucat. Aku bebas, karena kebijaksanaanmu. Abu Nawas menepuk pundaknya. Kau bebas karena kau berani memilih. Itu semua karena kau. Dalam keadaan hampir lenyap, jin itu menunduk hormat. Jika suatu saat kau butuh bantuanku, panggil namaku dalam hati. Aku akan datang, bukan karena sumpah, tetapi karena persahabatan. Kemudian ia menghilang seperti kabut yang ditiup angin pagi.
Abu Nawas menatap ke langit gurun yang kini berwarna keemasan. 3 permintaan, gumamnya, tetapi ternyata yang paling penting adalah permintaan yang tidak pernah dihitung. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah pulang, membawa cerita panjang yang kelak menjadi legenda. Kisah tentang kecerdikan, kebebasan, dan jin yang akhirnya menemukan dirinya sendiri.